Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada forum Focus Group Discussion kita kali ini yang berjudul Toleransi dalam Kegiatan Beribadah Antar Umat Beragama di Lingkungan Sekitar Kita. Tanpa membuang waktu lebih lama, marilah kita langsung masuk dalam acara kali ini dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi dari kerukunan hidup umat beragama? Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Sebagai negara multikultural terbesar di dunia, kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Kita punya ratusan bahasa, ribuan suku dengan budaya yang berbeda dan ras yang berbagai macam. Tentu ini menunjukkan kalau kita adalah bangsa yang dijadikan sebagai barometer kerukunan umat beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan 3 trilogi kerukunan. Salah satunya adalah kerukunan antar umat beragama. Lalu yang dimaksud dengan kerukunan adalah bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dan menciptakan kedamaian serta untuk terus bersikap toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Sehingga dengan usaha-usaha kita menjaga kerukunan, menjadikan bangsa ini tetap berdaulat sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang luar biasa dengan segala kemajemukan yang ada. Kita adalah bangsa yang bineka. Tentu kebinekaan kita harus kita pastikan dengan kerukunan-kerukunan itu harus selalu terjaga. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Apabila ada teman yang ingin menambahi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang disebutkan oleh moderator. Jadi, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan suatu kondisi ketika umat beragama bisa hidup bersama dengan toleransi dan saling menghormati tanpa adanya mengurangi hak dasar masing-masing umat beragama. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Bagaimana bentuk komunikasi yang baik dalam menjalin kerukunan antar umat beragama? Saya persilakan kepada teman sekalian untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, untuk membentuk komunikasi yang baik antar umat beragama, pastinya kita harus memiliki sikap toleransi yang besar. Dan setelah itu kita dapat menerapkannya dengan menjalin silaturahmi yang baik terhadap umat beragama, tidak merendahkan agama lain, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan kita harus menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Apabila ada yang ingin menambahi, saya persilakan kembali. Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik antar umat beragama, hal ini sangatlah penting bagi kita masyarakat Indonesia, yang mana kita sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai Pancasila. Jadi, hal yang utama harus kita lakuin, yaitu kita harus saling menghargai satu sama lain, baik menghargai keyakinan, baik menghargai perbuatan, ataupun yang lainnya. Kemudian kita harus menjaga sikap kita, jangan kita mencaci perbedaan kita, jangan kita mencaci agama yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga dan merupakan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengantisipasi terjadinya radikalisme antar umat beragama? Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya radikalisme antar umat beragama? Menurut pemahaman yang telah saya dapatkan, cara mengantisipasi terjadinya radikalisme yaitu dengan cara mengupayakan pencegahan paham radikalisme dari Kementerian Agama dengan cara membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Kemudian mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Memberdayakan lembaga pendidikan agama formal seperti RA, BA, FI, MTS, dan MA.
maupun lembaga-lembaga pendidikan agama non-formal seperti TKQ, TPQ, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya pencegah paham radikalisme. Dan yang terakhir, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis, taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin menambahi? Saya persilahkan. Menjawab pertanyaan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya radikalisme antar umat beragama. Kalau menurut saya sendiri, yaitu yang kunci utama itu ada pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan cara yang paling ampuh agar paham radikalisme ini tidak merusak ideologi bangsa ke depannya. Kenapa saya mengatakan Pancasila? Karena balik lagi kepada ciri-ciri Indonesia, yaitu yang beragam, perbedaan, kesatuan, bahkan persatuan. Dan yang kita tahu juga kan pada Pancasila itu, terutama pada sila pertama, mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan. Dengan kita mampu, balik lagi ke pembahasan kita, yaitu toleransi antar umat beragama. Ketika kita mampu melaksanakan toleransi antar umat beragama, kita itu sudah mampu melaksanakan atau menghargai yang namanya perbedaan antar umat beragama. Ketika toleransi ini terlaksana, maka kita mampu menghindari yang namanya radikalisme. Karena radikalisme ini beranggapan bahwa pahamnya yang paling istimewa dibandingkan paham lainnya. Ketika prinsip toleransi ini terlaksana, kita juga sudah menjalankan poin-poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, dan meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Nah, dari 3 poin ini aja udah mencakup kepada Pancasila. Mungkin ini jawaban yang bisa saya berikan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Untuk partisipan yang lain apabila ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab, hal atau upaya dalam mencegah radikalisasi yaitu dapat dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjaring dalam komunikasi perdamaian, dan bergabung dalam damai. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan dalam berargumen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dengan keadaan negara Indonesia yang mempunyai beragam suku, agama, ras, budaya, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat, terutama dalam hal agama. Dapat kita mulai dari menjaga komunikasi kita, meningkatkan toleransi, menjauhi serta mengantisipasi hoaks dan radikalisme di antara kita. Dengan demikian, maupun mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, kita masih tetap bisa menghargai dan menjaga keharmonisan dalam persaudaraan kita, sehingga kita bisa mencapai nilai terbaik dari diri kita di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sekianlah yang dapat kita simpulkan dari Focus Group Discussion kali ini. Atas perhatian dan kehadirannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.